Jadi memang betul ajaran yang abang imani itu ada, bahkan dalilnya ada. Dalilnya mana? Bapak lebih besar daripada aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku adalah utusan. Itu dalilnya abang kuat. Cuman abang adalah orang yang akan ditentang oleh Tritunggal, yang mana mereka pengikut Konsili Nikea, yang menyetarakan antara bapak dengan anak. Dan itu tidak masalah. Dan orang-orang seperti abang dulu banyak dibunuh-bunuhi dulu. Oh, jadi kalau kita bawakan dengan gini, aku dan bapakku sama gitu. Bahasa seperti itu. Itu sebenarnya mereka orang Kristen itu ada dua bang, aliran yang menggunakan ayat aku dan Bapa satu itu. Dari kalangan Tritunggal mereka menganggap aku dan Bapa satu maksudnya adalah Bapa dan Yesus itu setara dalam keilahian. Tapi kalau orang Oneness menganggap ya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah abang ada di tengah-tengah nih. Aku dan Bapa satu itu dipahami oleh orang-orang Unitarian sebagai satu dalam pengajaran, di mana Yesus mengajarkan ajaran Bapa. Karena Yesus memang pernah berkata, jadikanlah mereka sama seperti kita satu, seperti engkau dan aku satu Bapa. Jadi tidak mungkin kan Yesus meminta muridnya jadi Bapa juga. Nah di sini pemahamannya antara Islam dan orang Arianus atau orang Unitarian seperti abang ini sama kita. Ya pegang teguh aja bang di situ. Kalau begitu abang sudah tidak lagi menyembah kepada manusia, abang menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan Yesus, dan itu bagus. Itu bagus buat abang karena itulah ajaran yang bertauhid atau ajaran monoteis. Karena nanti abang hanya akan mengatakan bahwa Tuhan abang satu-satunya, yaitu Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Masalahnya yang muncul nanti dari abang adalah, karena kitab abang adalah Bible, siapa nama Tuhan abang itu? Karena nggak ada tertulis di PB Tuhan itu siapa namanya, cuma dipanggil Bapak, Bapak, Bapak. Masalahnya kan Tuhan itu bukan Bapak-Bapak bang. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Gini loh, saya mau tanya sama Bunda Ripa boleh? Bang, saya ini orang yang sangat sayang kepada kalian kawan-kawan non-muslim. Justru saya hadir ke sini bang, belajar itu untuk kembali mengajarkan kepada kalian. Maka kalian itu saya suruh bertanya banyak-banyak sama saya, biar saya ini juga tambah pinter. Karena pertanyaan abang itu nanti saya gali, akhirnya saya tambah pinter. Makanya teman-teman Kristen itu hanya bertanya saja kalau yang awam. Silakan abangku. Nah, ini loh kak, pertanyaan saya, maaf kepada teman-teman semua ya. Kakak itu Tuhannya siapa kak? Allah bang. Allah. Muhammad itu siapa kak? Nabi bang, utusan Allah. Sama. Ya sama. Yesus itu juga seperti itu, dia utusan. Iya sama kalau gitu. Abang itu alirannya tuh Arius, aliran si Arius sudah ada dulu bang. Dan Arius itu bukan orang sembarangan loh bang. Arius itu adalah salah satu patriark gereja bang. Bukan orang bodoh juga dia bang. Tapi karena waktu itu pengikut Athanasius lebih banyak, jadi Arius ini tuh kayak kalah gitu dalam konsili gitu loh bang. Abang pernah dengar konsili Nikea? Simpel-simpel aja kak. Selama-lama soalnya ya. Soalnya di sini pun di rumah ini pun saya takut juga dengan pekerjaan saya. Nah. Abang, dengar saya dulu bang, izin. Abang tinggal di Indonesia, azas kita demokrasi. Memilih agama dan memilih keyakinan itu adalah hak kita bang. Kita ini sudah merdeka loh bang, baru kita rayakan kemarin. Abang tidak perlu takut menyampaikan kebenaran yang abang imani. Siapa yang mau mengganggu abang? Kenapa abang takut? Justru kalau abang takut, abang meragukan kekuasaan Tuhan abang. Harusnya kita kalau orang beriman bang tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Dalam perspektif Kristen itu namanya pikul salib. Dalam perspektif Islam namanya istilahnya tuh berjihad. Jadi kalau kita takut menyampaikan kebenaran dan orang bodoh yang menyampaikan kesalahan, penyesatan itu berani bang. Lah kalau abang bicara ada datanya, ada dalilnya, kenapa abang takut? Jangan abang takut, nanti kembali negara ini, nanti negara kita sama seperti zaman dulu Eropa, gelap gulita. Ilmu pengetahuan tidak boleh, orang tidak boleh berpikir kritis. Setiap orang harus ikut doktrin tertentu, jangan mau bang diatur begitu. Dalam undang-undang dasar kita bang, kita harus memerangi kebodohan. Imani apa yang abang imani, jangan abang takut. Apa sandaran abang dalam beriman? Ini dalam Bible, bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Kuat dengan iman itu bang, semangat bang, mereka. Astaga. Enggak nih. Kalau menurut saya, kita pelan-pelan aja kak. Kalau menurut saya, yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah Muslim loh. Masya Allah, holong dora. Kalau kakak marah nggak apa-apa, cuman menurut saya, penglihatan saya.
Menurut Mana saya aku itu marah-marah juga. bang? Aku tuh marah-marah sama penghujat aja nya bang. Kalau orang Kristen bahkan segumasa aja aku angkat jadi profesor dia. Duga tembunan aja dia jadi nabi Kristen nggak apa-apa. Aku nggak berantem sama dia. Itu pemikiran dia. Masa kita mau paksa pemikiran orang? Kalau abang berpikir seperti itu, alhamdulillah. Semoga abang semakin tahu Bagus, nanti ya. mana benar mana salah. Gitu. Makanya tadi bilang. Kenapa saya sebut gitu? Contoh sunat. Yesus kan sunat. Cool. Nah, makan itu makanan nggak boleh. Ah, Kau banyak ngikut belum itu? Coba saya tanya dulu, izin. cara beribadah. Ngikut belum ajaran Yesus, sudah ngikut belum bang? Kalau ajaran Yesus ya, saya ikutin ajarannya. Cuman kalau dikatain yang saya sebut tadi kata sunat, saya nggak sunat. Kampret. Ya, kenapa? Saya masuk ke abang. Gitu lah. Lanjut. Tapi saya pakai agama saya nggak bawa agama abang dulu ya. Di dalam Islam itu bang, arti iman itu adalah disampaikan dengan lidah, lisan kita bicara, dibenarkan di dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau saya bilang saya pengikut Nabi Muhammad, maka saya berusaha semampu saya untuk mengikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi, semua yang diwajibkan oleh Allah. Pertama yang diwajibkan dulu, sholat, puasa, zakat itu kan wajib. Itu tidak boleh saya tinggalkan. Yesus juga puasa. Betul, nggak bentar bang. Saya bicara tentang bagaimana definisi beriman sebenarnya. Yang kedua adalah abangku, saya akan mengikuti semua anjuran-anjuran Nabi saya. Nabi saya bilang minum itu kalau minum tuh duduk, gunakan tangan kanan duluan. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti. Nah, seandainya pun saya lupa, saya nggak ikuti, saya tidak berdosa. Tapi kalau yang kewajiban itu saya berdosa kalau saya langgar. Nah, jadi ketika saya mengaku pengikut Nabi Muhammad, saya akan ikuti betul-betul apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, abang ini yang agak sedikit saya prihatin. Kalau abang betul-betul mengikuti Nabi Isa atau Yesus, masalahnya kita sekarang ini agak kebingungan mencari tahu pengajaran Yesus itu yang benar yang mana. Kenapa? Karena kitab suci abang ini terdiri dari kumpulan-kumpulan tulisan manusia yang mengklaim adalah orang-orang yang bersaksi tentang Yesus, tapi tidak bisa diselidiki lagi bang, alias telah bercampur mana pengajaran Yesus yang asli dengan pengajaran orang-orang yang kita tidak tahu gitu loh. Seperti itu abangku. Nah, kita kalau dengan abang ini orang-orang Unitarian, kita tidak bicara tentang pemahaman siapa Yesus lagi, karena kita sudah sepakat dia adalah manusia yang menjadi utusan. Tapi biasanya kita lebih membahas tentang tekstual atau kitab suci, karena pijakan abang adalah Biblos, pijakan kami adalah Al-Quran. Maka saya tertarik kalau diskusi dengan orang Unitarian atau orang-orang yang berpaham subordinat ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan mana sumber pengajaran Nabi Isa dan pengajaran yang benar dari kedua sumber ini. Tapi saya pikir itu agak cukup berat buat abang. Saya pengen abang belajar dulu, cari tahu, karena abang ini orang yang berpikir kritis, abang ini orang pintar, tidak mau dijajah pemikirannya. Coba abang cari tahu dulu, betulkah perkataan Yesus dalam Bible itu betul-betul perkataan Yesus? Karena orang bisa berdusta atas nama siapapun bang. Orang-orang yang menyesatkan itu menurut Yesus dalam kitab yang abang baca, kalau abang percaya ayat itu, justru mengaku-ngaku semua pengajarannya dari Yesus, karena dia bersikap seperti serigala berbulu domba. Kan Yesus bilang begitu, hati-hati dengan penyesat. Ciri-ciri penyesat itu serigala berbulu domba. Jadi banyak pendeta-pendeta yang bilang, aku mengajarkan ajaran Yesus, aku Kristen, tapi dia Tritunggal, tapi dia oneness. Artinya banyak orang-orang yang menggunakan nama Yesus dan nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan. Di ajaran Nabi Muhammad juga ada kok dulu. Contoh orang-orang yang beragama Ahmadiyah misalnya, dia bilang bahwa dia pengikut Nabi Muhammad, tapi dia percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal di dalam Al-Quran Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi menggunakan nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan. Sama seperti Kristen, Yesus tidak mengajarkan Tritunggal, tapi mereka katakan Yesus mengajarkan Tritunggal. Nah, inilah kata saya, banyak orang-orang yang menyesatkan menggunakan nama-nama para nabi. Nah, untuk abang agar bisa memilah-milah mana yang benar mana yang salah, abang harus menggunakan kaidah ilmu pengetahuan. Coba abang cari tahu apakah betul perkataan Yesus itu seperti itu. Nah, untuk membuktikan kepada abang, saya ingin abang jujur nih. Coba abang buka Lukas pasal 24 nomor 46. Saya nggak ada kitab, Kak. Oke, saya bantu ya.
Ini bentuk cintaku kepadamu itu, ya. Aku ingin kau selamat sampai ke surga Tuhan yang benar. Aku tidak ingin engkau masuk neraka jahanam, ya. Ini sebagai bentukku sebagai seorang muslimah mencintai hamba-hamba Allah. Ingin kalian kembali ke fitrah kalian, itu suci kalian itu. Fitrahnya manusia itu suci, ya. Mari kita buka, merbuka. Mari kita buka Lukas pasal 14 number 26, ya. Salahku. Lukas 24 maksudnya. Nih Bang ya. Lukas, Abang lihat nih, aku ulang nih. Lihat kitab Lukas nih, Lukas. Ya kan? Lukas pasal 24 nomor 46. Ya, kita baca di sini. Di sini kata gereja-gereja Abang itu perkataan Yesus. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, coba Abang cari tahu di mana ayat ini tertulis. Udah ku cari 6 tahun Bang, nggak ada Bang. Artinya, masa Yesus mengutip ayat yang tidak ada? Bagaimana mungkin Yesus begitu? Ini seolah-olah kalau ayatnya tidak ditemukan menuduh kalau Yesus itu berbodong. Gak mungkin lah Yesua Masih tercinta terkasih Lovely itu berbodong. Nah, artinya kita tidak mungkin menuduh Nabi yang berbohong. Maka tentulah secara rasio kita berpikir, ini orang yang berbohong ini menambah-nambahi firman Tuhan. Iya. Tuh. Karena apa ya? Kalau kita kaji dari kitab Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu semua nanti jadi amburadul loh Kak. Makanya saya tanya sama Abang, bagaimana cara Abang mengetahui ajaran Yesus yang benar itu? Di mana Abang cari tahu itu? Abang carilah di Al-Quran. Kok malah ke Al-Quran? Ya iya kan Yesus berkata dalam kitab Abang, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, kalian belum sanggup menanggungnya. Aku akan meminta kepada Bapakku seorang penyelamat lain, dia akan menyertai kalian, dia akan memuliakan aku. Siapa Ruhul Alamin Bang? Siapa roh kebenaran Bang? Menurut Kristen, Roh Kudus. Apakah betul Roh Kudus? Tidak. Karena kata Yesus, Ruhul Alamin itu, roh kebenaran itu akan datang setelah dia pergi. Sementara Roh Kudus sudah ada waktu dia di bumi. Nih, aku tunjukkan ayatnya. Itu holong dora. Abang sedih kali mukanya, banyak itulah Bang. Yang semangat Bang, merdeka kita loh Bang. Nah coba Abang baca dalam kitab Yohanes pasal 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, dengar baik-baik nih, bahasa Indonesia loh Bang. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau penghibur itu Roh Kudus, bukankah Yesus belum pergi ke surga? Dia sudah turun. Maka penghibur itu bukanlah Roh Kudus, tapi seorang nabi yang dibacakan dalam Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan di antaramu, menyampaikan firman Tuhan sama seperti Musa. Apakah dia sama seperti Musa? Menikah? Iya. Berperang? Iya. Menyampaikan firman Tuhan? Iya. Berhasil? Iya. Inilah dia saudaraku. Silakan. Ya gini aja lah Kak. Cuma agak berat memang Bang kalau agak sudah mulai tahu, kalau orang-orang berpikir kayak Abang ini. Tapi keluarga Kristen, lahir Kristen, takut dibenci keluarga, nanti dibuang dari kampung. Memang berat Bang. Tapi kata Yesus, orang-orang yang mengikuti dia akan dibenci. Pikulah salib, jangan takut itu. Tinggalkan ajaran yang sesat, kembalilah ke ajaran Yesus. Apa itu? Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Siapa yang mengimani Tuhan itu Echad Bang? Jujur Bang, jujur Bang. Siapa Bang? Siapa Bang? Jujur.
Kak Ripa, saya tadi naik sini ya, saya udah mengatakan saya nggak bisa lama. Saya hanya membenarkan tadi yang abang Os itu buat, Yesus bukan Allah. Dan saya tambahin, Yesus juga bukan Tuhan, tapi dia itu adalah utusan. Hanya Bang, dalam itu. Al-Quran. Mantap, kita sepakat berdua, kita sepakat, abang sepakat dengan umat Islam, maka kami diperintahkan untuk mari berpegang teguh kepada apa yang kita sepakati, oke? Ya. Kalau saya mengatakan Allah Bapa di surga satu, Yesus itu adalah utusan. Sama halnya dengan Muslim, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu aja. Karena nggak ada dua, nggak ada tiga Tuhan ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada. Satu yang namanya Tuhan. Tapi kalau Mantap. Tuhan banyak, saya pun Tuhan. Tuhan pekerja. Mantap. Yes. Nah gitu. Kan udah terjelas itu. Saya adalah Tuhanmu, bukan Tuhanmu. Berbeda dia. Jadi salah Siap. satu huruf aja kita bisa salah pengertian. Abang gara-gara Siap. nonton Edis TV bukan bang? Gara-gara nonton Edis TV ya? Bukan. Saya pun debat sama Edis TV kemarin tuh, sehingga dia pun mengatakan memang Yesus bukan Tuhan. Dia sendiri mengatakan di hadapan saya. Dia Unitarian bang, tapi orang Protestan tertipu, dikira dia orang Protestan menganggap Yesus Edis itu Tritunggal. Tapi ya nggak apa-apa lah. Memang banyak orang Kristen yang tertipu dulu sama Yusuf Manubulu, dulu sama Saifuddin Ibrahim, sama MKC. Rata-rata orang Kristen yang menonton tayangan-tayangan kayak gini tuh, mereka nggak butuh ilmu, mereka butuh hiburan untuk pembenaran agama mereka gitu. Abang termasuk orang yang kritis. Abang ini oknum ini. Jarang-jarang orang kayak gini. Karena menurut saya Edis TV itu gimana ya? Kalau dia mengatakan ajaran Yesus itu benar dan ajaran Yesus tidak ada ketakutan dan ajaran Yesus itu harus berani, buktikan. Itu saya katakan kemarin sama dia, buktikan bang, datang diskusi dengan baik. Oh nggak berani dia bang. Dia takut digeruduk bang. Soalnya menurut dia mungkin roh Tuhan yang dalam lubang hidungnya nggak berani melawan roh setan yang ada dalam lubang hidung Uniripa. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Sangat kasihan ya. Dia takut ketemu saya bang. Saya naik ke tempat dia aja dikik-kik berkali-kali bang. Padahal saya cuma tanya bang, Sibilis TV, iya Ripa, katamu Firman adalah Allah, betul. Apakah tangan Yesus adalah Yesus? Betul. Menghujat dia bang. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Iya katanya bang. Memang dia tuh penghujat, tapi kan orang Kristen kan pengen kali lah ada hiburan. Makanya banyak pensupportnya, tapi nggak apa-apa lah. Sudah biasa kok. Enggak, Biasa mungkin itu banyak pengikutnya. itu nggak cari hiburan. Aku berani kalau untuk Edis TV berani. Saya mengatakan dia itu minta perpuluhan untuk makan dia. Kolekte bang. Pinter abang ini ya. Minta Kolekte perpuluhan bang. dia. Dia udah bilang bang, ayo kasih kolekte. Abang, Oh, abang coba berpikir ya. Edis Zira Butar atau Edis TV itu kan meminta donasi sudah setahun yang lalu, tapi mana katanya rumahnya kok belum jadi minimal fondasi lah. Coba ada nggak? itu namanya aku nggak ngerti apa itu, apa logat yang dia minta itu ya. Nggak tahu itu apa artinya itu ya.
Cuman dia katanya minta itu mau untuk tempat dia Tunggu dulu, stream. dibatasin gue. Iya, terus. Iya, lanjut bang. Nah, udah Boleh saya berjalan. nanya nggak, Bang? Boleh saya nanya nggak? Boleh. Udah berapa lama ngikut apologet atau berpendirian bahwa Tuhan itu adalah satu, tidak menuhankan Yesus tuh baru-baru ini aja, setelah mendengar atau sudah sejak lama memang karena belajar atau karena dari teman atau gimana? Gini, saya mendengar ayat-ayat gini ya. Selama ini saya nggak pernah naik ke room. Ya. Nah, setelah saya naik, nonton gitu aja kak ya, nonton contoh debat antara Muslim dengan Kristen dalam diskusi agama, saya tonton dalam ayat-ayat yang disebutkan, saya ambil kesimpulan pemikiran, oh ini kayak gini gitu loh kak. Oke. Jadi udah belajar juga. Ya bagus lah. Udah tinggal dikit lagi itu. Nah sekarang tinggal diperdalam aja sama guru-guru sama Uni Rifa sama. Justru karena itu saya lebih enak tuh ya, contoh saya naik ke STP diturunin, naik ke roomnya Eveling tuh diturunin, katanya saya nggak Kristen. Karena berlawanan dari pahamnya mereka, makanya diturunin. Kan? Naik ke roomnya Bu Milan tuh Bu Ilan ya, Silan Elin. Nah, diturunin juga. Kan saya pengen belajar. Iya. Nah, ketika saya naik ke Ustadz YPI, saya ada berapa lama ya situ kemarin? Enak. Ya udah lanjut Bang. Tapi dengar-dengar abang katanya diteror ya? Abang diteror sama yang nonton ya? Sama Iya, Kristen? banyak DM sama saya. Memang katanya saya itu nggak Kristen. Saya ada yang sampai maki-maki saya, nggak apa-apa lah. Kali itu kan saya katakan. Itu Sabar, Bang. Keyakinan saya. Ya, biasanya orang-orang baik kayak abang itu malah dituduh sebagai Islam yang menyamar. Makanya aku bingung, aneh orang Kristen nih. Justru orang baik-baik kayak abang ini dituduh sebagai Islam. Ini malah memuji Islam loh. Seolah-olah kalau ada laki-laki baik, pengikut Yesus, malah dituduh sebagai orang Islam. Justru saya bangga. Begitu loh bang, tapi nggak apa-apa ya bang, bertahanlah bang ya. Namanya orang benar itu pasti akan diserang terus. Semoga abang kuat. Kami umat Islam mensupport abang. Abang tidak perlu jadi Islam. Kami support abang kok. Sekarang gini aja. Apa istilahnya aku ada ngajak teman saya ngikutin dengan kepercayaan saya, tidak. Itu kan menurut saya kepercayaan saya. Lah, itu hak saya dong. Sama seperti saya bilang tadi, yang mengikuti ajaran Yesus, kalau secara penglihatan saya itu yang sebenarnya Muslim, contoh cara beribadah tua. Kita lihat itu, ada kan film-filmnya kan, entah itu Yesus benaran atau enggak. Film Yesus itu kan. Nah, Yesus pergi ke gunung berdoa pakai apa? Sujud. Betul. Sedangkan Kristen, maaf, wanitanya pakai romini. Nah, kita ke gereja. Saya duduk di gereja, lihat wanita di samping saya, pahanya enak dilihat, bukan dengar khotbah di atas. Sama bang, persis. Sama, kita sama bang. Izin. Ini apa? Jangan teori aja. Sekarang ini kan masih teori, sunat enggak, masih makan B2 kan gitu kan? Oh, kalau B2 enggak. Oh B2 enggak, cuma enggak sunat. Ya Nggak enggak sunat. sah juga masih. Kalau Yesus Nggak apa-apa bunda gini bunda. Berprogres itu nggak segampang itu kok bunda. Biarkan beliau Iya. sendiri yang mencari ininya. Kita hanya mensupport beliau bahwa beliau ini adalah orang yang berhak meyakini dan beliau ada dalilnya itu. Cuman tadi kan kita sudah tekankan kalau abang mengikuti Yesus, abang agak kesulitan nanti karena kita tidak tahu di dalam kitab abang itu mana ajaran Yesus yang sejati. Sementara kami umat Islam bisa mengklaim kami pengikut Yesus karena ajaran fundamentalnya kami sudah diajarkan di Al-Quran. Kami tidak mengajak abang Islam karena di Indonesia ini bunda melanggar undang-undang kalau mengajak orang yang Mengajak sudah orang beragama yang itu ke agama kita. Tapi kita hanya mengajak beliau berpikir. Dan bahkan saya Intinya gini support aja intinya. kalau beliau masih tetap Kristen begitu. Saya justru malah mensupport gitu. Enggak. Kalau aku tuh tadi maksudnya ngomongnya begini, bukannya ngajak dia Islam. Dia ini kan teorinya udah bagus tuh. Tapi kalau dia memang ikut ajaran Yesus, tapi dia belum bersunat. Nah itu pelan-pelan tuh di teori-teori itu dipraktekkan gitu loh maksudnya. Nah, betul. Ya, lanjut. Gini, intinya gini aja. Saya ini Kristen, ya.
Saya adalah pengikut ajaran Yesus. Disimak ya, pengikut ajaran Yesus. Tapi bukan mentuhankan Yesus ataupun mengatakan dia Allah. Karena ajaran Yesus itu jalannya semua benar. Ya, itu aja, nggak ribet. Jadi kalau orang bilang kamu itu muslim gini-gini, enggak. Saya itu adalah dibuktikan dengan kata doa Bapa kami, dibuktikan dengan kata-kata lain dari Kristen, saya bisa. Nah gitu loh. Dan saya berbicara ini bukan satu sendirian saya, enggak. Di sini banyak temannya. Contohnya, dia pun Kristen. Gitu. Saya mengatakan sama mereka juga, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Gitu loh. Tapi utusan anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu udah langsung kita ambil poinnya aja. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, semalam contoh nih ada di roomnya Bang Juma mengatakan aku dan bapakku sama. Loh, siapa bilang bapak dan anak itu nggak sama-sama? Tapi kuasanya berbeda. Nggak mungkin sama aku dengan anak aku kuasanya, nggak ada itu jalan ceritanya. Ya, Pak Prabowo presiden. Pemikirannya udah bagus ya, pemikirannya udah bagus banget bang. Pemikirannya udah bener tuh. Enggak, gini aja. Pak Prabowo itu presiden, Gibran itu wakil. Itu mereka sama-sama orang atas paling nomor 1 di Indonesia, tapi hak mereka itu berbeda. Ah gitu loh. Jadi gitu juga lah yang dengan namanya. Cuman kadang kan gimana ya, cara berpikir entah gimana, entah hanya ini untuk sebatas untuk debat gitu Pasti aja banyak biar yang nyinyir tuh bang nanti bang. Banyak yang nyinyir ke si abang. Ya, lanjut Bang. Jadi gini abangku ya, akhlaknya umat Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Kami di sini tuh mentung-mentungin orang yang membohongi kami aja kok Bang. Kalau abang bicara, misal ada orang Tritunggal yang bilang ada Tritunggal itu dalam kitab kami nggak boleh juga loh Bang menyerang begitu aja Bang. Atau gini Bang, ada orang Kristen Tritunggal bilang begini, menurut pendapatku, aku percayanya begini. Nggak boleh Bang kami itu kritisi terlalu berlebihan. Kenapa? Ya itu kan pendapat dia. Masa kita tidak menghargai pendapat orang? Nah, Gini loh, tetapi kami nggak boleh membiarkan orang berbohong di sini. Itu sebenarnya abangku. kalau dikatain secara kata Tritunggal tadi, saya ini AKBP Protestan. Kalau dikatain itu, Protestan juga ngakui itu. Cuman jangan kita bawakan dari situ, kita bawakan pemikiran sendiri. Itu aja. Akan dibantah sama orang Kristen lain sebenarnya. Oh, Di itu dalam mereka lah itu. Bukan, di dalam kitab abang justru abang tidak boleh pakai pemikiran sendiri, tapi harus bersandar kepada perkataan Tuhan. Amsal pasal 3 nomor 5. Nah, sekarang gini, apakah itu bisa dibantah? Contoh, aku ini Kristen, ya, aku ini asli Kristen Protestan, HKBP, ya. Nah, contoh gini, pendeta HKBP sama aku itu yang jelas itu lebih pintar pendeta dengan kata kitab ya. Nah, apabila pendeta yang mengakui Tritunggal itu benar dan saya mengatakan tidak, gimana? Dia bisa maksa saya? Tidak. Betul. Kalau untuk hak enggak. Dan saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, dan dia mengatakan itu berbeda kan? Yang jelas saya itu membawa dengan hati saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri. Oh iya, itu abang berhak kok. Di undang-undang dilindungi abang itu. Tapi kalau kita diskusi, kalau di depan saya diskusinya itu gini loh Bang. Saya ini tipikal orang yang diajarkan menggunakan metode akademis diskusi. Jadi kalau kita bicara itu ada literaturnya, ada dasarnya, ada datarnya. Retorika yang dibangun itu pun ada dasarnya gitu. Nah itu kalau sama saya. Tapi karena saya sudah lihat dari gestur abang adalah abang orang yang sudah yakin dengan apa yang abang imani, ya sudah kita support. Begitu juga kalau ada Tritunggal di sini yang bisa membuktikan ketritunggalannya dan dia yakin, ya kita support juga kok Bang. Seperti Gumasa itu bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan. Saya angkat jadi profesor dia Bang, profesor odong-odong nggak apa-apa. Artinya kami ini jadi gini loh Bang ya. Orang Islam ini bukan orang yang diperintahkan untuk serang agama lain, enggak Bang. Kami itu diperintahkan untuk talabul ilmu Bang, belajar dan mengajar. Jadi kami tidak berhak memaksakan keyakinan orang lain, nggak boleh kami itu. Apa yang kalian imani, kami di sini kita
kita diskusikan. Apa alasannya? Kuat nggak alasannya? Begitu juga dengan saya. Saya mengatakan Islam agama yang benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikannya. Menggunakan kaidah rasional dan menggunakan dalil. Menggunakan teori kebenaran. Menggunakan esensi secara filsafat umum. Begitu bang, itu yang disebut dengan percaya diri dalam iman. Pembuktian dalam iman, bukan imani saja. Tapi kalau abang sudah punya dasar ayatnya ini, abang sudah berpikir secara rasio, nggak mungkin lah begini-begini. Itu hak abang. Tapi kalau kita masuk nanti kepada klaim itu pernyataan bang. Pernyataan yang dilemparkan di depan publik itu harus diuji, harus dibuktikan. Karena kalau tidak nanti adalah kabar hoax. Contoh, Unirifa mengatakan bahwa Islam adalah kebenaran. Harus bisa membuktikan. Kalau nggak jangan ngomong. Begitu abangku. Gimana menurut abang? Keren nggak saya? Keren kan bang? Mantap. Ternyata keren aku loh. Aku baru sadar loh bang, kalau aku tuh sekeren itu loh bang. Lanjut bang. Gini loh kak, kalau nanti saya bernarasi yang lain, saya panjang-panjangi. Saya takut seperti 2 minggu yang lalu loh. Ya, sehingga saya tuh off dalam main TikTok tuh sampai 3 minggu. Kenapa bang? Gini loh, jadi gini, yang lawan saya itu bukan berbeda daripada agama saya sendiri, malah yang di dalam agama saya itu jadi lawan saya. Memang begitu sejarahnya. Ketika ada orang yang berbeda dengan gerejanya, dulu diinkuisisi bang. Di ini bang. Abang untung tinggal di mayoritas Islam nih. Sempat abang tinggal di Eropa, dibakar abang hidup-hidup. Karena rata-rata dulu orang Unitarian itu dicoba untuk di bumi hanguskan. Itu sejarah itu bang. Abang baca sejarah lah. Makanya abang bersyukur tinggal di mayoritas Islam, di mana tidak akan ada orang Islam yang membiarkan abang teraniaya begitu saja. Apalagi kalau kami sudah kenal abang. Bahkan kalau perlu organisasi APII sekalipun akan membackup abang kalau abang coba disakiti. Pasti kami blow up ke atas. Setidaknya kami kasih informasi ke orang banyak supaya abang harus dilindungi dengan iman abang. Jangan bang, ada lagunya loh bang. Jangan takut dengan kebenaran. Nah gitu lagunya bang. Itu rilis nanti tahun 2027 bang, by Unirifa. Judulnya adalah Jangan Takut Pikul Salib. Itu judulnya bang. Iya benar, jangan takut pikul salib. Dan ada tertulis di dalam kitab untuk memikul salib itu dalam mengikuti Yesus ya. Cuma Betul. gini, saya ini adalah manusia. Ya, saya pendosa juga loh. Saya bukan mengatakan saya orang benar. Ya, apapun Sedih kali nanti aku. yang datang kepada saya sendiri yang nanggung. Saya belum siap. Ketika kemarin 2 minggu yang lalu saya naik ke Alek 01, itulah baru saya mengungkapin ini. Saya dapat serang-serangan yang nggak benar dan istilahnya menakut-nakutin saya. Jadi saya nggak berani lah banyak bernarasi lain. Cuma saya menyampaikan cuma satu aja. Selalu itu saya sampaikan, Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Allah, itu aja. Karena kita menjaga juga loh kak. Saya ini kan satu iman saya, jadi semua nggak enak sama saya. Takut juga loh kak, nggak enak. Ya mantap abangku ya. Pokoknya kami umat Islam. Wahai saudaraku yang umat Islam nih, aku mau menghimbau dulu saudara-saudaraku yang Islam yang ada di Medan ya. Abang tinggal di Medan bang? Enggak, Pekanbaru kak. Oh, wahai saudara-saudaraku yang muslim yang ada di Pekanbaru, saudara kita ini terlihat dari penyampaian dan pemaparannya adalah orang baik. Beliau hanya ingin menyampaikan keyakinannya. Walaupun beliau bukan Islam, bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang zolim kepada kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka-mereka yang tidak mengadakan perlawanan dengan kita dan ikut serta dalam undang-undang yang adalah perjanjian kita. Barang siapa yang menzolimi abang ini, kata Rasulullah, akan berperkara dengan aku. Jangan sampai kita dibenci Rasulullah nanti ketika di yaumil hisab. Maka berikan hak abang ini. Jangan berikan sesuatu yang tidak sanggup dia tanggung. Jangan terang keyakinannya. Dan tolong lindungi beliau kalau ada yang coba menyakitinya dari kalangan lain. Aduh, ada telepon ini. Jangan telepon aku. Saudara, salam juga ya. Tadi ada yang bilang salam dari Sibolga. Saya juga, istri saya orang Sibolga.
Orang Sorkam. Jangan telepon aku. Tidak boleh menelpon saya ketika saya sedang diskusi. Apapun yang terjadi, kecuali mau kirim uang. Nggak bercanda-canda. Rokan hulu, saya rokan hilir. Ya udah gini aja bang, abangku gini aja. Abang lebih baik jadi narasumber di Komal ini ya. Kita duduk berdua di sini untuk mencoba membuka wawasan dan cakrawala berpikir orang-orang dari perspektif kita. Kita naikkan dulu orang lain abangku ya. Tapi saya Nyanyikan dulu tutup lagunya dulu, bang. Boleh, tapi nyanyikan lagu dulu bang. Holong, holong dora hoko tuho. Coba bang, sedikit aja. Nggak ada. Ayo udah. Abang ini setia ini, dia takut ini difitnah sama aku nanti ini. Padahal itu bercanda bang. Siap bangku ya, silakan di close camnya bang. Kita naikkan yang oten. Nandar Monyong, silakan naikkan selanjutnya. Ngerokok aku bos. Mana Merokok tadi? lah bang. Mana nanti minumku? Oh itu. Holong na tulus, holong na tulus, holong na tulus, holong na tulus. Itu abang ini orangnya tulus, dari namanya tuh Holong na tulus. Aduh si Monyong ini kalau udah kebiasaan aku ada di atas pasti udahlah aku nggak jadi moderator. Dia diam. Dasar emang kukutuk kamu jadi nggak monyong lagi lo Nandar. Baik kita kajian langsung nih. Jadi teman-teman ada istilah dalam Al-Quran itu adalah istilah Nasrani teman-teman, Nasraniun ya, atau orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang mengikuti kelompok orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dari Nazaret bernama Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Dan teman-teman perhatikan ketika ada orang-orang berkomunal mengaku dia adalah pengikut Nabi tertentu, maka dia dikatakan konsisten kalau dia betul-betul mengikuti ajaran Nabi tersebut. Ya seperti itu. Jadi kalau hanya mengaku saya Kristen, saya Nasrani, itu hanya klaim. Sama seperti kalian umat Islam. Kalau kalian mengatakan saya Islam, tapi kalian belum tentu Islam. Karena Islam sejati adalah Islam yang mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan kemudian. Makanya banyak orang yang mengaku Islam padahal sebenarnya dia sesat ya. Seperti itu saudaraku. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang dalam sudut pandang dia merasa benar, tapi dalam sudut pandang kita mereka itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kepahaman kepada hamba-hambanya. Karena Allah mengatakan, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan ada padanya, maka diberikan kepahaman yang baik tentang agama. Bersyukurlah kita ini pahamnya sesuai dengan pandangan para ulama. Kenapa kita katakan para ulama itu adalah pandangannya baik? Karena mereka adalah orang berilmu dan mengamalkannya. Otomatis mereka adalah orang yang jujur. Tapi kalau ada orang yang diulamakan, belum tentu sebagai ulama. Karena ulama sejati adalah yang mengetahui dan menjalankan. Apakah saya ulama? Saya ubaru. Ulala baby ya. Kenapa saya terkadang tahu mana yang benar tapi kadang saya sering kilaf? Biasa lah, namanya anak gadis. Anak gadis itu nggak apa-apa kilaf. Kata papa tidak masalah, yang penting diperbaiki ya dek, kata papa. Jadi kalau anak gadis seperti saya ini salah ya nggak apa-apa, bukan agamanya yang salah tapi orangnya yang salah. Karena itu adalah kemanusiaan saya. Saya 100% manusia, 100% wanita. Karena wanita tidak bisa disalahkan kalau dia salah. Tetap karena wanita itu tercipta dari yang bengkok. Kalau Uniripa salah, maklumi aja. Namanya juga cewek, anak gadis, nggak apa-apa lah. Papa saya bilang nggak apa-apa dek, kamu salah asal kamu bertobat dari kesalahan. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah salah lalu berlomba-lomba dalam kesalahan dan mengakui kesalahan itu sebagai sesuatu yang benar dan menikmati kesalahan itu. Nggak boleh. Kata papa, salah boleh salah anak papa, tapi anak papa harus bertobat kalau salah. Begitu ya. Jadi teman-teman, dukung saya jadi Bupati Ternate. Karena kalau saya jadi Bupati Ternate, ikan-ikan tuna yang ada di lautan saya gratiskan, tidak dikenai pajak. Seperti itu. Merdeka. Ada yang mau naik? Silakan. Halo, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang nggak butuh makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian Bukan apa? yang butuh makan. Ini Pengajian. kajian sekaligus hiburan ya. Ini adalah kajian yang sekaligus hiburan. Karena kasihan netizen TikTok ini orang-orang yang dikejar-kejar utang pinjol, dikejar-kejar laki orang, dikejar-kejar bini orang, dikejar masalah hidupnya, maka mereka menghibur diri di TikTok. Ketika mereka menghibur diri di TikTok, mereka dapat ilmu pengetahuan tentang akidah dan mereka dapat hiburan dari Holong Dora Hoko Tuho begitu. Aku ketawa dengar si Uniripa. Iya. Halo Boski, alhamdulillah Bunda tertawa.
Alhamdulillah Bunda bisa tertawa. Karena orang-orang yang tertawa itu salah satunya ciri-ciri orang yang tidak punya beban kehidupan yang banyak ya. Rasulullah itu humoris, tapi Bang tidak Nanda, berbohong jangan dalam lupa aku dipanggil kalau kehumorannya. ada Uni Rifa lagi lucu begini ya. Siap, siap. Bunda Mila selalu Aku tuh- hadir, Bun. Kalau lagi jatuh cinta emang lucu aku Bun. Kalau lagi Gitu jatuh ya? cinta aku lucu Bun. Kalau lagi Keren. patah hati aku nggak lucu Bun. Aku mah menakutkan. Kalau ini tanda-tanda lagi jatuh cinta nih Bun. Halo Boski, Boski, Boski. Emang lucu, makanya saya ketawa. Lucu dia Bunda, bener lucu. Saya lagi mau makan nggak jadi dulu nih, ketawa dulu. Iya, sehat-sehat Bunda Mila. Karena Bunda Mila ini adalah Alhamdulillah. salah satu Ya Allah. saudari kita, bunda kita yang tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk mensupport para apologet, seperti salah satunya mensupport si Monyong ya, teman-teman ya. Karena Monyong ini memang lagi pindah rumah, jadi habis uangnya untuk renovasi rumah, bikin teras, Renovasi. bikin ini, Kesian. maka dia perlu untuk disupport ya. Nanti semoga kalau si Monyong sudah rumahnya bagus, dia semakin Ya giat Allah, aku nggak Amin, tega amin, loh amin, masa amin, dipanggil amin. monyong sih. Kang Nandar gimana sih nih? Itu panggilan sayang Bunda. Tanya sama Tanya dia, dia Om. aja Bun, bakal. nggak apa-apa, Bun. Tanya Fakta, Om, Bun, Om. itu, Bun. Fakta Enggak, itu, dia Bun. gini Bun. Bun, dia tuh kalau yang manggilnya Monyong tuh aku suatu kebanggaan bagi dia Bun, karena Iya, itu Bun. dia tahu oh ini panggilan sayang dari Uni Rifa. Gini Bun, dia itu kan ganteng. Kalau kita bilang dia ganteng nanti ria dia sombong. Maka supaya sebagai sahabat yang baik aku tidak ingin dia ria. Makanya aku bilang dia Monyong. Akhirnya dia sadar berkaca. Tidak ada yang kau sombongkan Nanar dengan kemonyonganmu. Maka dia nggak jadi ria Bun. Iya, iya. Gitu. Gitu ya. Itu- Betul, Bun, betul, ya. Itu justru aku sedang menghentikan keriaannya karena manusia itu punya ria di dalam dirinya Bun. Betul. Ketika ria itu dipupuk terus, maka ria itu menjadi penyakit. Sebagai orang yang mengasihi dia sebagai kakaknya, saudarinya, partnernya Bunda, aku nggak mau Iya. dia jatuh ke dalam ria itu karena dia juga membackup aku Betul. gitu. Dia kalau seandainya aku udah mulai ngomong yang nggak jelas dia telepon tuh, Uni nggak usah ngomong gitu di depan publik. Artinya kami saling mencintai karena Allah, bukan Iya, cinta betul. menggunakan hawa nafsu laki-laki dan perempuan gitu. Karena aku nggak nafsu sama dia Bun. Mana Udah nih? berat nih yang di atas nih. Mana nih oteng-oteng? Itu dia. Aku Bahas nyanyi. tema dulu nih. Oke. Baik teman-teman, Yesus bukan Allah. Ini ada dua perspektif. Perspektif Islam dan perspektif Kristen. Perspektif Islam mengatakan bahwa Yesus bukan Allah karena Allah adalah propernem. Ismul zat wajibal wujud, setidaknya itu yang ada di Kamus Al-Munjid karangan Louis Ma'aluf, seorang Katolik. Allah adalah nama bukan gelar. Ketika Yesus bukan Allah, maksudnya adalah Yesus Tuhannya umat Kristiani itu tidak setara dengan Allah dan bukanlah Allah itu sendiri. Ini adalah keyakinan umat Islam yang divalidasi dengan data-data akademis dari Kamus Oxford, Kamus Al-Munjid, Kamus Cambridge, kamus manapun kecuali Kamus Oten Indonesia yang belum rilis. Kita tunggu rilisnya Kamus Oten Indonesia, KOI. Nah, dalam Kamus Oten Indonesia yang belum dirilis, Kamus Rohani, kamus itu hanya ada di angan-angan dan cita-cita, belum diwujudkan. Kamus ini menjelaskan bahwa Allah, dari kata Allah ini jadi Allah, dikatakan sebagai gelar. Kurang ajar. Kurang ajar. Nama Tuhan, waduh ada lele. Masya Allah, tabarakallah, Bun, aku berdoa dulu. Ya Allah, semoga Bunda Mila semakin cantik, semakin baik, semakin kaya, Amin, semakin amin. berilmu. Semoga Bunda Mila semakin kaya raya, ya Allah. Semakin Amin, banyak amin, yang amin. dikasihnya kepada apologet, sehingga apologet semakin semangat menginjili, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Teteh. Masya Allah. Ada zebra, cair Barakallahu fi tuli ndrong. hayatihim Bunda. Masya Allah. Cair ndrong. Wow, wow, wow. Itu sudah keledai, ya Allah. Di Tarsan ya. Aku jadi Tarzan apa? Aku. Jabling ini. Aduh, ampun. Ya. Itu teman-teman, umat Islam itu gitu. Kami ini dalam surah Al-Anbiya wa ummatukum ummatan wahid. Kami ini umat yang satu, bersinergi. Ada yang berjihad dengan ilmunya, ada yang berjihad dengan daging dan darahnya di Palestina ya. Daging dan darahnya dikorbankan untuk membentengi Al-Quds,
Mereka lah dia jihadis yang betul-betul nyata dan nampak. Ada yang berjihad dengan ilmu pengetahuannya para apologet. Mereka siang malam belajar, baca kitab, baca ini, baca itu, baca buku dan kuliah, kemudian mereka sampaikan ke depan. Ada yang berjihad dengan harta bendanya, ada yang berjihad dengan apapun yang dia miliki. Kalau kita mengingat kisah Maktum, seorang sahabat Rasulullah yang menjadi asbab Rasulullah ditegur oleh Allah ketika beliau ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Maktum, seseorang yang buta, justru meninggal dalam keadaan memegang panji-panji peperangan bendera Rasulullah, bendera perang Rasulullah SAW. Artinya kemampuan kita tidak menghalangi, kesulitan kita tidak menghalangi kita berdakwah. Ya mungkin Unirifa saat ini secara ekonomi belum bisa berdakwah dengan membayar apologet untuk berdakwah setiap bulannya. Insya Allah tahun depan sudah bisa. Bukan berarti Unirifa tidak berdakwah dengan cara tertentu. Unirifa dengan ilmu ya yang hanya sedikit, karena Allah berkata bahwa tidaklah manusia itu mengetahui melainkan hanya sedikit saja. Begitu juga dengan Tete Eneng. Tete Eneng ini dia berjuang dengan suara merdunya ketika melantunkan kalam Allah. Silakan Teneng bacakan surah Al-Quran minimal 3 ayat saja. Silakan waktu dan tempat Teneneng, daripada nggak dapat. Teneneng sudah dapat zebra barusan ya. Tolong kerja ya Teneneng ya. Nanti ditarik itu Bentar, zebranya. Uni, ini Tolong. baru pulang dari majlis, Uni belum colok-colok. Silakan Ya, Uni. tolong dicolok-colok dulu. Setelah itu mari mengaji, kita lantunkan kalam ilahi di komal kita ini supaya kita semakin berkah, dicintai oleh Allah, disayang para malaikat, ditunggu Nabi kita untuk bertemu dengan beliau. Dan kita memuliakan para nabi-nabi kita agar kita juga dimuliakan. Barang siapa yang memuliakan seseorang, maka dia akan dimuliakan juga oleh Allah. Barang siapa yang berdoa kebaikan untuk seseorang, maka doa itu akan hanya kembali kepadanya. Kenapa? Islam itu agama upaya dan usaha. Enak aja ngaku-ngaku anak Tuhan langsung masuk surga. Kau pikir surga punya bapakmu? Hah, mentang-mentang Tuhan kau bapak-bapak, kan begitu. Tidak seperti itu ya. Karena di Islam jangankan masuk kerja punya orang dalam, masuk surga aja nggak bisa punya orang dalam. Dan itu atas upayamu sendiri. Upayamu salah satunya apa? Berselawat untuk nabimu agar kau mendapatkan syafaat dari nabimu. Karena nabimu ketika wafat itu berkata, ummati, ummati, ummati. Ada kartu as di tangan nabi kita yang bisa digunakan ketika beliau nanti ingin menyelamatkan umatnya dari api neraka jahanam, yaitu syafaat. Untuk mendapatkan syafaat tersebut, berkoneksilah dengan nabi kita. Bersilalah. Salawat untuk nabi kita agar kita terkoneksi dengan nabi kita, sehingga ketika kita mendoakan beliau, Allah menyampaikan doa itu dan diperdengarkan kepada nabi kita, sehingga kita akhirnya terkoneksi. Inilah dia si Rifa yang mencintai aku, yang memuliakan Nabi Sulaiman, memuliakan Nabi Daud, membantah fitnah terhadap Nabi Daud yang dikatakan mencuri istri orang, membantah fitnah kepada Nabi Sulaiman yang dikatakan menyembah kepada berhala hanya karena mengikuti perempuan, yang membantah fitnah kepada Nabi Harun yang dikatakan membuat patung anak sapi, yang membantah fitnah kepada Nabi Ibrahim yang dikatakan punya gondek, membantah fitnah kepada Nabi Ayub, membantah fitnah kepada Nabi Zakaria, membantah fitnah kepada Nabi Isa. Disinilah kita membuktikan bahwa para al-anbiya yang dicintai oleh Allah adalah manusia mulia, karena tidak mungkin Tuhan menciptakan dan produk ciptaannya gagal. Itu yang dialami oleh umat Kristen, mengatakan bahwa ciptaan pertama Allah Adam alaihissalam gagal sebagai manusia karena terkutuk, sehingga Tuhan perlu turun menjadi manusia dan terkutuk dan mengutuk dirinya. Dengan percaya bahwa Tuhan hadir dengan terkutuk untuk menyelamatkan dosa manusia dari dosa Adam, artinya dua konsekuensi logik. Pertama, percaya bahwa Tuhan itu gagal sebagai Tuhan karena ciptaan pertamanya itu ternyata tidak sempurna sebagai manusia. Dan ketika percaya Tuhan terkutuk untuk menyelamatkan manusia dari dosa Adam, sama saja dengan percaya bahwa Tuhan itu pernah tidak suci, pernah hina, pernah nista, bercampur ketuban, keluar dari al-faqih. Astagfirullahaladzim. Ini adalah penistaan terbesar kepada Allah. Sedangkan mengatakan Allah punya anak, arash Allah berguncang karena fitnah keji mulut-mulut sampah itu. Apalagi percaya bahwa Tuhan keluar dari lubang intim wanita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran seperti itu. Semoga kita bersama memuliakan Allah dengan cara menunjukkan kehinaan apabila menghinakan Allah, menunjukkan kehinaan kepada mereka yang menghina para nabi. Salah satu kehinaan terhadap nabi adalah mengatakan nabi yang dimuliakan Allah itu saat bersamaan juga adalah nabi yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Bang Holong, silakan Bang Holong, ada yang menyampaikan. Saya mau bersin dulu, mengeluarkan setan dalam lubang hidung saya yang adalah Tuhannya Oten. Lanjut. Enggak, aku lucunya aja tadi. Masa surga ada orang dalam?
Itulah bang. Kerja aja nggak boleh ada orang dalam, apalagi surga bang. Emang penjara. Gitulah bangku. Makanya umat Islam ini umat yang terlarang menghinakan orang yang kami tidak kenal. Jangankan nabi-nabi ya bang ya. Aduh, ngadi. Ini Mbak Tombak. kerjaan hotel. Bang, kalau nggak ada lagi bang, aku turun dulu bang ya. Ya, Bang Holong makasih ya. Iya. Sering-sering naik bang, bertanya-bertanya. Iya bang, Jadi iya kak, ya. Iya kan? Oke, salam sehat semua ya. Yo, makasih ya Bang Holong. Oke. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.